Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channelnya Gus Dadang ya. Kali ini kita akan jalan-jalan berwisata religi kembali ya, berziarah ke Masjid Zakat Tunggal di wilayah Banyumas ya. Konon masjid ini adalah masjid pertama di Banyumas. Ya, saat ini kita sedang perjalanan menuju lokasi ya, seperti biasa bersama director kita ya, Mr. Ridwan dan Gus Dadang ya. Kali ini Gus Dadang sedang hobi nyetir, itu hobi nyetir. Oke. Dan teman kita satu ini yang lagi ngesut ya, namanya Mas Yoga. Oke, ini kita ambil apa namanya ya, dari Jogja gitu lah. Mas Yoga itu dari Jogja, memang khusus untuk kita berwisata. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan kami sampai ketemu di Masjid Zakat Tunggal. Jauh, kurang lebih 7 km dari 70 meter, 70 km dari Cilacap ke lokasi, karena itu sudah masuk wilayah Purwokerto. Jadi nanti di tengah perjalanan kita tetap melakukan istirahat, mungkin untuk sholat duhur barangkali, dan yang terutama nanti yang terpenting kita sama-sama madang. Sing penting madang.
cerita sedikit Gus tentang mungkin sejarah ini Gus, yang Gus Dadang tahu. Ya. Kalau untuk sepengetahuan saya bahwa masjid ini itu memang tertua khususnya di wilayah Mas Balincap, yaitu Banyumas, Purwokerto, Cilacap, ini yang tertua. Tapi konon cerita seperti yang dikatakan tadi oleh Bapak Kunci bahwa ini memang tertua di wilayah se-Indonesia, bahkan se-Asia Tenggara. Karena sudah 10 tahun lebih diklaim tertua dan sampai sekarang ini belum ada yang ngeklaim lagi yang tertua yang lebih tua lagi. Jadi ini mungkin untuk se-Asia Tenggara ini yang paling tua. Ya teman-teman, begitu kurang lebih sekelumit cerita ya, karena kita tadi coba gali ya Gus, namun tidak ini ya untuk sejarah ya, Sejarah juga belum bisa terungkap sampai detik ini. Gitu. Tapi kita bisa lihat teman-teman, ini ada banyak monyet-monyet di sini ya, di desa Cikakak ini. Kalau bisa lihat teman-teman, begitu luas tuh, banyak pepohonan di sana. Yuk teman-teman ulangi. Ya teman-teman, kita menuju di Gapura yang tertulis seperti ini teman-teman. Pengunjung dilarang naik ke makam tanpa izin guru fisik. Nah, ini menandakan bahwa makam ini mungkin amat begitu sakral ya Gus ya. Ya, jadi tidak sembarang orang bisa masuk ke lokasi tersebut. Dan untuk saat ini kita belum masuk ke sana ya. Mungkin next time kita bisa masuk ke sana. Jadi teman-teman bisa lihat ke bawah sedikit seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada aliran sungai ya. Ini adalah makom pendiri masjid, yaitu yang orang wilayah Cikakak sini yang memberi nama banyak dikenal dengan nama sebutan Eyang Tolih ataupun Mbah Tolih ataupun Kiai Tolih, yang salah satu pendiri dari Masjid Saka Tunggal yang berada di Cikakak Banyumas. Dan makomnya keberadaannya di atas sana, namun tadi kita belum bisa masuk ke dalam makom karena ada beberapa persyaratan yang memang tidak kita bawa, karena kita tidak tahu persyaratan-persyaratannya seperti minyak, bunga dan macam-macam. Kita tidak bawa karena kita tujuannya di sini memang hanya sebatas silaturahmi atau ziarah, namun memang syarat ziarah itu harus membawa minyak dan membawa bunga. Jadi kita hanya di depan pintu mau masuk makom Eyang Tolih, salah satu pendiri Masjid Cikakak. Baik teman-teman, ini suara sungainya begitu ini ya, keras banget teman-teman ya. Saya mau coba bertanya sama Gus nih. Gus Dadang, boleh bercerita sedikit Gus soal suasana di sini secara gaib Gus, seperti apa Gus? Kalau untuk rasa dan pengalaman yang saya tahu, memang untuk aura gaib ataupun makhluk-makhluk astral lainnya sangat besar dan energinya sangat luar biasa. Mungkin karena memang banyak sekali pohonan besar, atau bukan, memang ini memang salah satu makam atau pemakaman umum, terlebih banyak sekali aliran sungai, karena yang namanya makhluk-makhluk astral ataupun gaib memang sangat suka di tempat-tempat ini. Jadi auranya sangat luar biasa, energinya sangat luar biasa. Tadi sedikit cerita ya, gambaran. Gus Dadang, mungkin bisa diceritakan, visualisasikan makhluk yang mungkin Gus Dadang terawang yang bisa ditangkap oleh Gus Dadang. Makhluk seperti apa Gus? Kalau untuk makhluk yang bersifat kayak astral ataupun jin yang bisa menyerupai visual ataupun bisa secara seperti manusia, ini banyak sekali. Contoh seperti yang saya lihat itu di bawah pohon itu pas Gapura itu memang ada salah satu penunggu, walaupun suasana belum begitu gelap, masih sore, namun memang sudah kelihatan jelas bahwa di situ ada penunggu, seorang laki-laki yang agak tua, tinggi besar, namun face-nya secara
Hafiz itu kelihatan tampan dan dia berpakaian seperti ala-ala kerajaan, namun hanya sebatas mungkin hanya apa sih namanya, sebatas adipati atau apa. Saya sendiri kurang tahu deh secara visual untuk kostum-kostum kerajaan. Mungkin kalau lihat wibawanya mungkin apa yang saya lihat itu seperti adipati. Mungkin salah satu penunggu atau penjaga dari eyang yang ada di sini. Dalam arti di sini eyang ada di siapa ya? Namanya yang salah satu pendiri Masjid Saka Tunggal itu tadi. Ya, pendiri ya, salah satu pendiri ya. Ya, baik. Tadi kita sudah sedikit ya dapat informasi bahwa makhluk tinggi besar gitu ya. Gus Dadang, di sini pantangan-pantangan atau hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan di lingkungan sekitar ini, Gus? Kalau untuk berbicara pantangan ataupun istilah sesuatu yang tidak diperbolehkan, mungkin dimanapun tempat ada yang namanya pantangan atau yang tidak boleh dilakukan. Misalkan contoh kita berbuat semau kita, dalam arti mungkin datang ke sini buang air kecil ataupun buang air besar ataupun berkata-kata yang tidak baik, ataupun bisa datang dengan membawa pasangan yang bukan mukrimnya. Itu memang kemungkinan untuk para penunggu-penunggu di sini pun dia merasa tidak suka dan tidak nyaman. Dan satu hal lagi, kalau kita berada masuk ke dalam wilayah sini, yang saya tahu itu jangan sampai terjatuh atau tergelincir, Terpleset ya? terpleset. Karena di sini memang adatnya kalau kita sampai terpleset ataupun tergelincir harus melakukan selamatan atau ruat. Di rumah, Gus? Di rumah bisa, di tempat juru kunci bisa. Tapi memang itu adatnya sudah begitu. Jadi kalau sampai tergelincir atau terpleset sampai jatuh, itu memang harus selamatan atau ruatan. Tapi kalau tidak sampai jatuh, Gus, hanya terpleset seperti Kalau hanya sebatas terpleset sampai tidak jatuh, ya, insya Allah tidak apa. tidak ya. Yang penting kita tetap hati-hati, tetap waspada, dan kuncinya satu, untuk kisah-kisah orang-orang terdahulu banyak sekali semestinya yang harus kita petik, kita ambil manfaatnya buat orang-orang seperti kita yang mau berpikir. Dan satu hal yang mesti harus selalu kita ingat, bahwa kita sebetulnya harus yakin, pasrah, dan percaya hanya pada Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu. Ya, baik, terima kasih atas penjelasannya Gus Dadang kali ini. Ya, teman-teman, kita sudah dengarkan ya begitu sakralnya lingkungan di sini. Kita tidak boleh serta-merta masuk begitu saja. Dan sayang sekali untuk kali ini, kunjungan kali ini kita belum diperbolehkan. Ya, alasannya seperti yang tadi Gus Dadang sampaikan. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu wisata religi bersama Gus Dadang. Oke, bersama Gus Dadang. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan share channel YouTube kami agar kami lebih tetap bersemangat dan memberikan informasi-informasi yang mungkin bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.